sendiri pun tak tertawa dengan lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan semua akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kakak mengerti tak gampang buat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik tadi seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan di hari atas pohon kelapa, orang itu memandangkan azan subuh. Tentu saja membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu sambil berteriak, "Dasar kafir, turun kamu!" Orang-orang berteriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan pada jam 10 pagi. Dasar aneh, kafir!" Tapi dengan santai orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4. Jam 4 di masjid tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Tapi ketika saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang ini orang sepertinya sedang bertengkar. Kalau disikat bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Kalau orang sekarang bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini tak gampang membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu bapak saya seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Jangan ngomong ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak jadi badut lumayan enak, tinggal bertingkah kocak. Jadi badut lumayan enak, penghasilannya lumayan. Dulu bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah kalau sekarang badut saja kalau lucunya kok sama politikus. Aduh, hai. Aku gak nyangka kamu akan datang. Silakan, duduklah. Maaf berantakan. Kamu minum apa? Atau mau makan? Kamu gak lapar? Gak haus? Syukurlah, kebetulan saya tidak punya apa-apa. Tapi kita bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang itu pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa paling in love dan punya pacar. Lihat itu, ganteng gak pacar saya? Namanya Laskar, lengkapnya Laskar Pelangi. Terima kasih kamu sudah menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kamu sudah mengingat saya. Kamu pasti kangen. Ya, saya juga. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Saya kira kamu gak akan menemui saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru. Lebih kaya, lebih cantik. Tapi percayalah, apapun itu, aku tetap mencintaimu. Sumpah I love you, I
saya saja tak punya pacar, saya balik jomblo. Coba kalian bayangkan, betapa sialnya saya, sudah jadi badut jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan perlendeh. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya tak pernah memikirkan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menggigitkan jari saya seperti ini, semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya seperti ini, semua tertawa. Dan bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Saya tak pernah merasa setolol saat ini. Dan kemudian pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Dan saya mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar, yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan, tapi tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu, yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukai kamu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dari necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe itu nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal saya tak punya ijazah. Tapi mereka bilang, ijazah bisa kok dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa kok dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali jangan memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, saya berkali-kali membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya.
Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang mereka anggap menjadi, mereka terhibur. Sungguh ya, memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu sulit, kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja